Selamat datang di video ini. Video ini adalah video pembahasan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, khususnya untuk bab akuntansi kantor cabang. Nah, untuk materi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, dan di part 1 ini akan saya bahas teorinya dulu sedikit, dan juga sedikit contoh sederhana. Mari kita masuk untuk pembahasan teorinya dulu. Baik, untuk yang pertama yang akan saya bahas itu adalah pengertian dulu, pengertian dari kantor cabang itu sendiri. Ya. Kantor cabang itu memiliki arti adalah kantor yang berfungsi untuk meningkatkan omset penjualan di daerah lain dengan cara membuka pabrik baru atau membuka kantor pemasaran baru. Nah, di sini kantor cabang ini fungsinya memang dia ingin menjangkau daerah-daerah lain yang sebenarnya memiliki potensial untuk meningkatkan penjualan di daerah itu. Contoh misalnya punya kantor pusatnya itu ada di Jogja, kemudian ternyata ada beberapa pelanggan yang mungkin banyak di daerah Solo, kemudian Sragen, ya. Lalu kantor pusat ini memutuskan untuk membuat kantor cabang di sekitar Solo, ya, sehingga pelanggan-pelanggan yang dari Solo, ya, itu tidak perlu jauh-jauh yang memesan di kantor pusat, ya. Maka tujuannya sendiri itu adalah selain dia juga ingin menjaga pelanggannya, ya, dia tahu bahwa daerah-daerah lain itu memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan, ya. Nah, di sini kantor cabang itu memiliki beberapa kewenangan, ya, karena tadi yang disebutkan sebelumnya itu adalah kantor cabang itu, ya, dibuka untuk meningkatkan omset dengan cara membuka pabrik baru ataupun buka kantor pemasaran baru, maka di sini ada kewenangan operasi, ya. Kewenangan operasi di sini meliputi pusat biaya, ya, kemudian pusat pendapatan, pusat laba, lalu juga bisa sebagai pusat investasi. Ya, tergantung nanti kantor cabang ini unit bisnisnya ingin apa. Lalu yang kedua itu adalah kewenangan untuk akuntansi. Nah, di sini ada dua macam kewenangan untuk akuntansi. Yang pertama itu adalah sistem sentralisasi, yang kedua adalah sistem desentralisasi. Nah, sistem sentralisasi di sini, ya, pembukuan ini semua itu dilakukan atau diselenggarakan oleh kantor pusat, sehingga kantor cabang ini hanya mengumpulkan dokumen-dokumen dasar saja nanti tugasnya, ya, yang dikumpulkan seperti faktur, kemudian catatan waktu kerja, kemudian juga misalnya nanti ada voucher pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukung lain, ya, nanti ini akan dikirimkan ke kantor pusat, ya. Nah, fungsinya apa? Nanti akan dicatat dan dijurnal, ya, ke dalam rekening-rekening buku besarnya, ya, dicatat dalam buku jurnal dan rekening-rekening buku besarnya. Nah, secara umum sistem sentralisasi ini kalau dilaksanakan ini memang bisa menghemat biaya administrasi, tetapi bisa memunculkan masalah yaitu adanya keterlambatan data yang diterima oleh kantor pusat, sehingga hal ini bisa menyebabkan terlambatnya penyajian laporan keuangan secara berkala. Ya, jadi yang dikhawatirkannya adalah seperti itu. Lalu ada sistem yang kedua, yaitu adalah sistem desentralisasi. Nah, ini berarti secara keseluruhan, ya, pembukuan ini akan dilakukan oleh kantor cabang sendiri, ya. Nah, apabila kantor cabang ini akuntansinya menggunakan desentralisasi, maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, segala pembukuannya itu akan dilakukan oleh kantor cabang, ya. Nah, maka kantor cabang ini mempunyai catatan akuntansi sendiri, terpisah dengan pusat. Berbeda dengan kalau sentralisasi, ya, dia tidak memiliki catatan akuntansi. Nah, tetapi walaupun dia tidak
mengirimkan bukti, ya, bukti transaksi seperti sentralisasi, ya. Tetapi secara berkala nanti kantor cabang ini akan mengirimkan laporan keuangan, ya. Jadi yang dikirimkan sudah berupa laporan keuangan. Nah, apabila menggunakan sistem desentralisasi ini, maka ada yang namanya akun timbal balik. Ya, akun timbal balik. Nah, akun timbal balik ini adalah memang akun yang digunakan untuk mencatat transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kalau misalnya tadi menggunakan sentralisasi, maka tidak ada akun timbal balik. Karena apa? Semua pembukuan itu ada di pusat. Ya, jadi cabang itu tidak punya jalan akuntansinya. Oke, saya akan masuk ke Excel-nya. Selanjutnya saya akan masuk ke akun timbal balik, ya. Jadi akun timbal balik ini memang digunakan untuk mencatat, ya, transaksi antar kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, transaksinya seperti apa? Yang pertama itu adalah transaksi pengiriman kas dari kantor pusat ke kantor cabang. Lalu yang kedua adalah pengiriman kas dari kantor cabang ke kantor pusat. Lalu yang ketiga itu adalah pengiriman barang dagangan, ya, dari kantor pusat ke kantor cabang, lalu pengiriman barang dari kantor cabang ke kantor pusat, lalu yang terakhir adalah pengakuan laba rugi oleh kantor pusat. Nah, ini dilakukan apabila nanti cabang itu sudah melakukan pelaporan laba rugi. Nah, akun timbal balik itu adalah akun yang hanya dimiliki oleh kantor pusat dan kantor cabang. Nah, saya akan bahas dulu, ya, di kantor pusat, ya. Kalau yang namanya di kantor pusat, akun timbal balik yang dimiliki itu adalah kantor cabang, ya, namanya adalah akun kantor cabang. Jadi pembukuan di kantor pusat itu ada akun, ya, akun timbal balik namanya adalah kantor cabang, ya. Lalu di kantor cabang itu ada akun timbal balik dengan nama akun kantor pusat. Ya, saya akan bahas dulu kantor cabang. Ya, jadi akun kantor cabang itu posisi normalnya dia ada di saldo debit. Ya, ada di saldo debit. Lalu kalau untuk akun kantor pusat itu saldo normalnya ada di sisi kredit. Maka kantor cabang, ya, akun kantor cabang akan didebit apabila ada transaksi yang pertama adalah pengiriman kas ke cabang. Ya, pengiriman kas ke cabang. Lalu yang kedua adalah pengiriman barang ke cabang. Lalu yang ketiga itu adalah pengakuan laba cabang. Yang keempat itu adalah pembebanan beban ke cabang. Ya, pembebanan biaya-biaya atau beban ke cabang. Lalu kalau kantor pusat, ya, itu didebit apabila yang pertama, ya, pengiriman kas ke pusat, ya, maka dia akan didebit, ya. Lalu kemudian pengiriman barang ke pusat, lalu yang ketiga adalah pelaporan rugi ke pusat. Ya, jadi ini adalah transaksi apabila nanti kantor cabang itu didebit, itu adalah yang pertama pengiriman kas, pengiriman barang, lalu pengakuan laba, lalu juga pembenahan biaya. Lalu kalau untuk kantor pusat yang ada di kantor cabang, itu untuk akun pengiriman didebit apabila nanti ada pengiriman kas ke pusat, kemudian pengiriman kas barang ke pusat, lalu pelaporan rugi ke pusat. Ya, nah ini salah satu beberapa transaksi apabila nanti kantor cabang dan kantor pusat itu didebit. Lalu, ya, dikredit apabila, ya, ada pengiriman kas dari cabang. Ya, jadi kalau menerima kas dari cabang, maka akan dikredit. Lalu ada pengiriman barang dari cabang, maka dia juga akan dikredit. Lalu
dikredit juga apabila ada rugi dari cabang. Jadi kalau melaporkan rugi, maka kantor cabang akan dikredit. Lalu di kantor cabang, kantor pusat ini akan dikredit apabila ya, yang pertama ada pengiriman kas dari pusat, kemudian yang kedua adalah pengiriman barang dari pusat, kemudian yang ketiga adalah pelaporan laba, yang terakhir adalah pembebanan biaya-biaya dari pusat, maka akan dicatat di sisi kredit. Ya, nah ini untuk akun timbal balik kantor cabang dan kantor pusat ini nilainya harus selalu sama. Ya, nilainya harus selalu sama. Jadi tidak boleh nilainya nanti berbeda. Lalu akun timbal balik yang kedua itu adalah di sisi pembukuan kantor pusat itu ada akun pengiriman barang ke cabang. Ya, jadi dari sisi kantor pusat ada nama akun pengiriman barang ke cabang. Saldo normalnya dia ada di sisi kredit. Lalu di pembukuan kantor cabang ini ada akun pengiriman barang dari pusat, ya. Nah, untuk pengiriman barang dari ke cabang, ya, ke cabang ini berarti ada di kantor pusat, akan didebit apabila ada pengiriman barang dari cabang. Ya, ada pengiriman barang dari cabang. Lalu akan dikredit apabila pengiriman barang ke cabang. Ya. Lalu kalau untuk pengiriman barang dari pusat, ya, ini akan didebit apabila ada pengiriman barang dari pusat, lalu kalau dikredit apabila ada pengiriman barang ke pusat. Ya, jadi hati-hati ya untuk transaksi yang dikredit ataupun didebit, ini saudara harus mengerti dulu mana yang debit, mana yang dikredit, ya, transaksi jenis transaksinya. Oke, itu untuk teorinya sedikit, ya. Saya akan langsung masuk ke dalam contoh. Yang pertama yang sederhana dulu, mari kita lihat handout yang telah saya berikan. Nah, di contoh yang pertama itu adalah contoh transfer kas antar cabang. Ya, yang pertama dulu. Di sini PT Makmur yang berkantor di Yogyakarta mempunyai 2 kantor cabang, yaitu cabang Klaten dan cabang Magelang. Transaksi yang terjadi antar kantor-kantor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 Januari 2019, kantor pusat mengirim kas sebesar 600 juta ke cabang Magelang. Lalu yang kedua, tanggal 20 Januari 2019, atas otorisasi kantor pusat, cabang Klaten mengirim kas sebesar 300 juta ke cabang Magelang. Yang diminta adalah saudara membuat jurnal transaksi 1 Januari, baik itu pada pembukuan cabang Magelang ataupun kantor pusat. Yang kedua adalah pembukuan atau catat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 20 Januari, ya, untuk pembukuan cabang Magelang, Klaten, dan kantor pusat. Nah, di sini pada pembukuan kantor pusat untuk setiap cabang dibuat akun timbal balik sendiri-sendiri. Nah, berarti nanti ada kantor cabang Magelang dan juga ada kantor cabang Klaten. Ya, jadi kita buat tersendiri, tidak dijadikan satu. Ya, oke, kita lihat di dalam Excel-nya. Ya, untuk yang pertama dulu. Ya, yang pertama. Ini yang pertama itu adalah tanggal 1 Januari, kantor pusat mengirim kas sebesar 600 juta ke cabang Magelang. Berarti dari sisi pembukuan kantor pusat, ya, karena mengirimkan kas, berarti kreditnya adalah kas, ya.
Berarti kasnya keluar sebesar 600 juta. Lalu di kantor cabang Magelang, ya, pembukuan kantor cabang Magelang, karena di sini menerima kas, berarti di sini debitnya adalah kas. Ya. Lalu sisi sebaliknya apa? Ya, untuk pembukuan kantor pusat, debitnya adalah kantor cabang Magelang. Ya. Lalu di pembukuan kantor cabang Magelang, kreditnya adalah kantor pusat. Ya, sebesar 600 juta. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh untuk transaksi ya menggunakan akun timbal balik. Kalau dari sisi pembukuan kantor pusat ini melibatkan kantor cabang, pasti nanti di sisi pembukuan kantor cabang juga akan melibatkan kantor pusat. Ya, nilainya sama-sama 600 juta. Lalu tanggal 20 Januari, ya, atas otoritas kantor pusat, cabang Klaten ini mengirimkan kas sebesar 300 juta ke cabang Magelang. Nah, untuk pengiriman kas ataupun nanti barang, ya, cabang ke cabang itu bisa mengirimkan, tetapi harus atas otorisasi kantor pusat. Jadi tidak bisa otoritas sendiri. Jadi yang memutuskan adalah kantor pusat, ya. Nah, walaupun di dalam transaksi ini seolah tidak terlihat tidak terlibat kantor pusat, tetapi di sini kantor pusat ini terlibat, ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya gambarkan sedikit di sini, ya, saya akan berikan gambaran sedikit. Ya, saya insert. Di sini ada kantor pusat. Nah, saya akan buat dulu. Di sini saya akan buat gambar kantor pusat. Ya, kan. Kantor cabang dulu, cabang Magelang. Lalu kantor pusat. Kemudian kantor cabang Purworejo. Nah, ketika kantor cabang Magelang, ya, Klaten ya, satunya Klaten. Maaf, saya ganti dulu. Nah, ketika kantor Klaten mengirimkan ke Magelang, maka dia akan melewati kantor pusat dulu. Jadi seolah-olah kantor cabang Klaten itu akan mengirimkan dulu ke kantor pusat, baru kantor pusat mengirimkan ke kantor cabang Magelang. Ya. Jadi tidak ada transaksi antar kantor cabang, tetapi nanti seolah-olah dalam pencatatan itu kantor cabang Klaten akan mengirimkan dulu uangnya ke kantor pusat, baru mengirimkan ke kantor cabang Magelang. Ya, jadi tidak ada nanti kantor cabang Klaten di kantor cabang Magelang itu nggak ada. Ya, jadi akun kantor cabang hanya ada di kantor pusat, tidak ada akun kantor cabang di cabang. Ya, hati-hati, jangan sampai ada akun kantor cabang di cabang, ya. Jadi untuk transaksi ini ya kita lihat di pembukuannya cabang Klaten dulu ya. Cabang Klaten ini akan mengirimkan kas ya ke Magelang ya, maka kreditnya itu adalah kas. Ya, kreditnya adalah kas. Kemudian dari Magelang itu menerima kas ya dari Klaten. Ya.
dia menerima kas dari Klaten. Ya, jadi dia menerima kasnya dari Klaten. Nah, tetapi untuk pembukuannya itu tidak langsung debitnya ini nanti kantor cabang Magelang, kreditnya di sini kantor cabang Klaten, nggak ada. Ya, nah di sini seolah-olah kantor cabang Klaten itu mengirimkan dulu ke pusat. Ya, maka kantor cabang Klaten itu mencatat di sisi debitnya itu adalah kantor pusat. Ya, kantor pusat. Ya, sisi debitnya kantor pusat. Lalu di sisi kantor pusat, maka akan mencatat kreditnya itu adalah kantor cabang Klaten. Ya. Lalu di sisi pembukuan kantor cabang Magelang juga sama, seolah-olah dia menerima dari pusat, maka kreditnya adalah kantor pusat, ya. Lalu di pembukuan kantor pusat, debitnya adalah kantor cabang Magelang. Oke, sampai dengan tahap ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk pembahasan terkait dengan memang cabang dengan cabang, tetapi untuk pencatatannya kita tetap melibatkan kantor pusat. Ya, tidak bisa kantor cabang sendiri dengan cabang. Ya, maka tidak ada akun kantor cabang-cabang. Ya, hati-hati jangan sampai terbalik. Ya. Oke, selanjutnya saya akan hapus sebentar. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah contoh transfer barang antar cabang. Ya, kalau tadi itu adalah contohnya kas, kalau ini adalah barang. Oke, kita lihat di dalam handout. Ya, dalam handout, PT Jaya Raya yang berkedudukan di Yogyakarta mempunyai 2 kantor cabang, yaitu adalah cabang Purworejo dan cabang Magelang. Transaksi yang terjadi antar kantor tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 10 Januari, ya, kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke cabang Purworejo sebesar 12 juta dengan biaya angkut sebesar 100.000. Lalu di tanggal 12 Januari, kantor pusat memerintahkan cabang Purworejo untuk mengirimkan barang dagangan tersebut ke cabang Magelang. Untuk pengiriman tersebut, cabang Purworejo mengeluarkan kas sebesar 50.000. Apabila barang tersebut dikirim langsung dari kantor pusat ke cabang Magelang, akan dikeluarkan biaya angkut sebesar 125.000. Ya, di sini saudara diminta untuk mencatat transaksi tanggal 10 Januari, baik dari sisi cabang dan kantor pusat, lalu tanggal 12 Januari dari sisi cabang Purworejo, Magelang, dan juga kantor pusat. Nah, ini untuk akunnya juga dibuat sendiri-sendiri. Oke, kita akan balik dulu ke Excel-nya. Maka untuk tanggal 10 Januari, ya, ketika barang itu dikirimkan sebesar 12 juta dan biaya angkut ya sebesar 100.000, maka ketika mencatat barang yang dikirim, ya, kalau yang sebelumnya itu kreditnya adalah kas, maka di pembukuan kantor pusat kreditnya adalah pengiriman barang ke cabang Purworejo. Ya, pengiriman barang ke cabang Purworejo sebesar 12 juta. Lalu mencatat pembayaran biaya angkut, maka kreditnya adalah kas sebesar 100.000. Ya. Lalu dari sisi kantor cabang Purworejo itu akan menerima barang, ya, maka debitnya itu adalah pengiriman barang dari pusat. Ya, sebesar 12 juta. Lalu mencatat pembebanan biaya sebesar 100.000, catat biaya angkut ya 100.000. Kreditnya ya kalau dari sisi kantor pusat
maka akan dicatat kantor cabang Purworejo sebesar 1200, kemudian dari sisi kantor cabang Purworejo akan dicatat kantor pusat sebesar 1200. Nah, ini nilainya harus sama. Kantor cabang Purworejo dan kantor pusat saat didebit dan dikredit nilainya harus sama. Ya, 1200. Lalu di tanggal 12 Januari 2019, kantor pusat memerintahkan kantor cabang Purworejo untuk mengirimkan barang ke cabang Magelang. Nah, ini konsepnya sama seperti yang sebelumnya di contoh ini, ya, bahwa apabila ada transfer barang dari cabang ke cabang, itu pertama harus ada otoritas dari pusat. Yang kedua adalah pencatatan akuntansi itu akan melibatkan kantor pusat, ya. Maka saat barang dari Purworejo itu dikirim, ya, maka saat dikirim, ketika dikirim, ya, maka yang dikirim ini, ya, kalau tadi sebelumnya pengiriman barang dari pusat ini di debit, ketika itu barang dikirim ke cabang, maka kreditnya itu adalah yang pertama pengiriman barang dari pusat sebesar 12 juta. Kemudian barang 12 juta ini sudah termasuk dengan biaya angkut. Maka biaya angkut ini kita catat juga, kita tutup. Ya. Kita catat sebesar 100.000 di kredit. Kemudian saat barang itu dikirimkan dari cabang Purworejo ke Magelang, itu ada biaya atau kas dikeluarkan sebesar 50.000. Maka ini kita kredit kas sebesar 50.000. Ya, kita kredit kas sebesar 50.000. Nah, kemudian dari sisi kantor cabang, ya, dari sisi kantor cabang Magelang, dia akan terima, tapi seolah-olah dari kantor pusat, ya. Ini seperti dikembalikan dulu ke kantor pusat, lalu akan dikirimkan ke cabang Magelang, ya. Maka saat ini dikirimkan ke, seolah-olah dikirimkan ke kantor pusat, padahal enggak, ya, dari cabang Purworejo ke Magelang. Saat dikirimkan dari pusat ini dari cabang Purworejo ke Magelang, itu akan dicatat juga di sini dari sisi kantor pusat itu adalah, ya, ini kantor cabang, ya, kantor cabang pengiriman barang ke cabang Purworejo ini kita debit. Ya, kita debit. Karena sebelumnya kalau kita kirim ada pengiriman barang dari Purworejo, tetapi ketika kita mengembalikan barangnya seolah-olah ke kantor pusat, maka pengiriman barang ini yang tadinya kita kredit, kita debit dulu. Ya, kemudian, ya, dari ini sudah dikembalikan, akan dikirimkan kembali ke cabang Magelang. Ya. Maka di sini akan dicatat debitnya pengiriman barang dari pusat, ya. Debitnya lagi karena ada biaya angkut. Kalau misalnya dikirim barang dari pusat ke Magelang, itu nilainya adalah 125, ya. Maka ini kita catat 125 beban angkut. Lalu kreditnya apa? Ya, kreditnya di sini adalah kantor pusat sebesar 125. Ya, di sini kantor pusat ya 125. Kemudian di sini dari kantor cabang Magelang itu juga kita kredit. Ya, sebesar 12 juta. Jadi barang ini seolah-olah kita kirimkan. Maka dari sisi Magelang tadi pengiriman barang dari pusat di debit, lalu di sisi kantor pusat pengiriman barang ke cabang Magelang kita kredit. Lalu dari sisi kantor cabang Magelang
Tadi kita kredit kantor pusat, maka di kantor pusat debitnya itu adalah kantor cabang Magelang sebesar 12.125. Lalu dari sisi kantor cabang Purworejo, kita catat debitnya adalah kantor pusat sebesar 12.150. Ini kita catat juga, kredit 12.150. Berarti masih ada selisih sebesar 25.000. Nah, 25.000 ini selisihnya dari mana? Ya, selisihnya yaitu dari selisih biaya angkut. Ya, biaya angkut yang diakui kalau dikirim dari kantor pusat ke kantor cabang, ya, cabang Magelang itu yang diakui hanya 125. Tetapi yang dicatat ya dari pembukuan kantor cabang Purworejo, ya karena dikirim dari Purworejo ke Magelang, itu biaya angkutnya jauh lebih tinggi, ya, yaitu adalah 150.000. Nah, selisihnya ini akan ditanggung oleh pusat. Ya, maka ini kita catat sebagai selisih biaya angkut. Oke, ini untuk transfer antar barang, ya, cabang dan juga antar kas, kas antar cabang, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh sederhana untuk kegiatan transaksi, transfer kas dan juga transfer barang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Demikian video part 1 akuntansi kantor cabang. Selanjutnya ada di part 2 ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung kontak di WA. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.